Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Dusun Salak. Sepertinya saya dengar-dengar banyak kejadian-kejadian atau tempat yang sakral sekali di saudaranya makam Ki Ageng Wonokusumo, Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saya bersama vlog Wahyuni Family ya. Family ya. Ya, Halo gitu. teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Mari lanjutkan. Oke pemirsa, ini masih kita menyusuri memasuki Dusun Salak ya teman-teman semuanya ya. Jalannya ya begini ini, memasuki untuk Dusun Salak. Belum ada renovasi atau perbaikan jalan di sini. Aduh. Ya mungkin ini diambak gimana? Gimana? Masih semangat? Masih semangat. Oke. Masih. Awas kolam Berenang guys. dulu. Loh kolam. Dalan metu kolame guys. Piye. Enak wae cupang guys. Gitu. Yo. Pemirsa, ini sudah memasuki untuk Dusun Salak ya teman-teman ya. Dusun Salak. Ini masih jauh. Di Tangklet Mbak, ini dusun mana ini Mbak? Dusun Salak, Mas. Dusun Salak. Ya, Untuk kecamatannya mana ini? Kecamatan Suruh. Kecamatan Suruh. Mbak Kabupaten. Kabupaten Semarang. Oh iya. Mungkin di sini untuk potensi untuk kehidupan masyarakat apa sih Mbak? Untuk penghasilannya pertanian atau perikanan di sini Mbak? Pertanian. Pertanian. pertanian mas. Pertanian, Mas. Oh iya, gitu. Mohon izin untuk masuk di kampungnya ya Mbak ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Oke. Ben mlebu kono kowe. Oke pemirsa, kita lanjut lagi untuk masuk ke daerah pemakaman ya. Oke pemirsa, ini kita lanjut lagi. Ya, iya, Isi semangat. semangat ya. Kena kesel gendang ya Mas. Ini Dusun Salak. Iya tetap tak gendong loh. Sopo meneh sing gendong. Dusun Salak. Iya, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Oke, lanjut. Lanjut. Oke pemirsa, ini
kita memasuki ke bawah dulu ya. Nanti muter ke sana teman-teman ya, ke sana nanti ya. Sekarang ke sini dulu, kita mungkin ada yang lain untuk teman-teman semuanya. Pemirsa, ini sepertinya rumahnya, ini rumah apa ya? Ada rumputnya teman-teman. Ini loh, ya pemirsa. Juga. Ini kok rumahnya seperti ini ya? Ini ditempatin padahal sebetulnya ya. Mas. Iya. Sepertinya rusak. Rusak ya. Gitu. Ini mbaknya dari mana itu ini? Saya dari Seragen. Dari Seragen. Oh. Dari Seragen. Terus perjalanan ke sini berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. 1 jam setengah. Ya, mohon izin nanti tak masukin di ini ya, medsos juga ya. Monggo, boleh. Terima kasih. Itu pemirsa semuanya, kita lanjut lagi untuk perjalanan di Dusun Salak ya. Rumahnya di sini masih klasik-klasik, apalagi di atasnya itu jarang sekali ya untuk ada tanaman hias-hias. biasanya itu ya. Masih Rumah sahdu di sini. ya merasakan pedesaan yang sangat luar biasa. Wah, gelap sini. Gelap ya. Mbah, Nggih. Mbah badhe tangkut, Mbah. Mriki kan Dusun Salak. Nek mriku iki makome sinten, Mbah? Sing sesepuh mriki? Apa ya nambah anu kaya, ora sih pandaan. Nggih. Mbah. Mbah sinten? Mbah Sawung Rono. Mbah Sawung. Mbah Sawung Rono niku makome sebelah pundi, Mbah? Kene iki apa? Iki ning lor ning kidule makom iki. Kidule makom niku. Nggih ya, ngono anu ya. Nggih. Nggih. Sawung Rono, Nembe Sawung. napa, Mbah niku, Mbah? Hah? Nembe napa niki? Oke, itu pemirsa, kita lanjut lagi untuk perjalanan selanjutnya ya teman-teman. Hai, kita ke sana dulu, ke tempatnya makam Ki Ageng Sawung Rono. Badhe tangklet, Pak. Nek sing mriki niki sinten Mbah Sawung Rono? Sawung Rono. Sawung Rono. Sing Nek kertas iki sing tengah kuburan kuwi Mbah Brek, Mbah Brek, Nyai Brek. Nyai Brek. Nyai Brek niku Nyai berarti Brek. sing citak bupake mriki. Tahun pinten? Ora ora mutah. Mboten-mboten. Nek Mbah Sawung Rono sing sebelah pundi niku? Sing dae. Sing pinggir jalan persis mriku. Sing ijen kuwi lho. Nggih. Ini masyarakat di sini teman-teman. Nggih, matur suwun nggih. Itu teman-teman semuanya, kita lanjut lagi untuk ke tempatnya Mbah Brek untuk citak bubak makam sini atau yang pendiri zaman dahulu dan Ki Ageng Sawung Rono ya teman-teman ya. Itu sepertinya masih saudara dengan Ki Ageng Monokusumo yang di Desa Cukilan. Gitu. Gimana? Semangat? Semangat pol. Semangat. Pemirsa, ini kok hutan-hutan bambu banyak banget. Ini ya. Iya iki, guys. Lanjut lagi. Iki lanjut ora iki. Kok di sana juga ada jalan. Di sana. Iya iki. Oke. Kita lanjut lagi. Pemirsa. Ini serem banget. Serem banget piye? Piye, Mas? Nah, peti ora? Ora. Ora peti.
Kan ada kamu loh. Oh. Jadi aku ora wedi. Halo, hutan bambu guys. Ya, awak dhewe muser-muser saya. Syuting lho awak dhewe. Hah. Saya. Selfie. Pengen. Oke, ke sini. Ya wis, ayo, lanjut. Wah, ketemu lagi teman-teman dengan kita vlog-vlog yang romantis, tapi di sini tuh Sangat tetap hati-hati ya. Ini, Tak perut. hah? Piye? Sangat romantis sih teman-teman. Nek nang omahe gelut cah loro. Tapi gelutnya yang berbeda loh ya. Kita Banter-banter. memasuki di areal makam Ki Ageng Samukrono dan Mbah Brek yang cetak bubak di Dusun Salak ya. Ya. Yuk, kita lihat ke depannya sana. Ini pemirsa makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlul kubur minal mu'minin wal mu'minatullah muslimin wal muslimat. Hati-hati loh ya di sini. Baca doa ya. Baca doa. Assalamualaikum, derek langkung. Lewat makum. Aja banter. Engko anu. Aku yang main. Engko anu lho tangi. Iki Oh, gitu. gitu. Lah iki tutur kabeh ha. Tutur kabeh Orang wis. juga. Reneng. Iya. Diam. Reneng Mas. Diam. Oke, ini kayaknya kita ketemu sama seseorang di sini. Kita tanya dulu ya. Mungkin bisa menjelaskan untuk areal makam tersebut ya. Oke, situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek langkung nggih, pangapunten. Nggih. Salaman dulu. Iya. Di sini kok saya melewati makam ya. Ini Oh, sebetulnya makam-makam apa sih ini, ngoten? Ini makam umum Makam dari umum, dusun iya. sini. Ngoten, cuma memang ada sesepuhnya. Ada sesepuhnya. Pripun badhe pripun ngersake napa? Mungkin jenengan saged menceritakan atau pripun ya? Membimbing Oh. saya untuk masuk ke dalam mengetahui. Mriko mawon lajeng ngertos. Oh, Monggo. anjir. Kula dereke monggo. Monggo, nggih. Ikuti. Mana? Wangi lah, masa gak wangi. Oke, kita kembali lagi. Kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Kita mengikuti untuk bapak-bapak ini. Ya, teman-teman. Ayo. Cepat. Oh, nggih. Ngetotke selamat datang mriki. Ya ngetotke lho. Bisa ngomong, guys. Ini makam umum ini. Oh, makam umum iki. Bakal Mbah. Nanyane mriko. Nggih. Hmm. Nggih. Tepi sing mriki. Jauh. Jadi kan Gitu. niki umum. Makam Niki usus salak nggih. Oh, mriki. Usus salak. Dusun Salah. Tapi ngene niki ngene tasih biasa mboten enten apa-apa. Nggih. Mriki kudu dicopot nggih sepatune. Mboten usah mboten. Oh, mboten usah nggih. Kalau mau wetik wegah gebal. Oh, nggih nggih. Mau wegah gebal mangke tak resiki. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Enten iki
sebelah sini nggih. Iki Mbah Kakung sebelah Nggih. kiri, Mbah Putri sebelah kanan. Oh, ngoten. Nggih. Ini kondisinya pun harusnya sudah cukup. Bapak Fatkur nggih. Bisa menceritakan tentang mungkin silsilah makam tersebut ngoten? Nggih. Sedikit mungkin bisa menceritakan karena ini kan cerita turun temurun dari orang tua nggih. Jadi cerita dari orang tua termasuk khususnya Simbah ya, yang sudah meninggal posisinya di rumah-rumah di sana itu Simbah pernah menceritakan bahwa ini makam dari cikal bakal atau kaki danyangan seperti itu. Nah, ini beliau terkenalnya di masyarakat umum itu Mbah Kiai Brek dan Mbah Nyai Brek, walaupun pasti ada nama yang asli, ada nama asli ya, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol di mana lebih leluasa karena di sini yang tidak enak, kita tidak kurang etika kalau kita bersikap seperti ini, berdiri seperti itu. Jadi ini Mbah Kiai Brek sebelah kiri, Mbah Nyai Brek sebelah kanan. Asli beliau dari zaman masih Kerajaan Pajang, Demak menuju Pajang seperti itu. Tapi memang beliau dari kecil di sini. Berarti bisa menceritakan mangke tang bisa di dalamin jenengan nggih, rumah jenengan ngoten nggih. Nanti monggo kita sambil ngopi-ngopi karena kita kurang beretika lah kalau di tempat seperti ini, kita bercerita banyak, kita berdiri, kita duduk, kurang beretika lah. Jadi untuk menjaga etika kita, akhlak adab kita di makam ya kita lebih banyak di rumah seperti itu aja. Gitu. Nggih, monggo nanti pinarak mriko ngene kula sambil ngopi-ngopi. Matur suwun saderenge. Oh, nggih. Gitu. Nanti kita lanjutnya ceritanya di Ini ngenten. nggih. Nanti yang saya ceritakan ini belum terpublish sama sekali. Nggih. Jadi nanti yang saya ceritakan di makam itu belum terpublish sama sekali dan yang tahu hanya beberapa orang saja. Oh, Nah, ngoten nggih. jadi nanti ya mungkin ada agak aneh kok ada cerita yang lain dari cerita-cerita orang dahulu seperti itu. Oh, gitu. Karena ini baru pertama kali saya akan bercerita Nggih, siap. setelah sekian lama tahu cerita itu. Nggih. Niki mengke izin untuk kula masuke di media sosial ngoten nggih. Nggih, boleh. Semoga nanti bermanfaat. Siap. Itu pemirsa, kita mengikuti Bapak Fatkur ya, yang asli dari masyarakat sini, yang bisa mengetahui dari mana untuk cerita-cerita tersebut kita ikuti. Ya, mungkin nanti menjadi sumber ceritanya nih kok yang makam di sana. Itu Simbah Haji Miftah, termasuk Simbah Kula. Jadi yang menceritakan beliau meninggal sekitar 2016. 2016. 2016 pas tanggal 1 Syawal 2016 itu meninggal beliau. Jadi masih ada ingatan yang dengan usia 103 tahun, berarti kan masih lama usianya kan bisa cerita. Kamu bendo Gitu. ini ajeng syuting-syuting gitu. Nyutek. Nah, ini kok di sana. Punden dengan cikal bakal itu berbeda. Perbedaannya? Punden itu kan ini hanya sebuah petilasan. Nggih. Dan ini sama zamannya sama Demak Pajang. Oke. Nanti ada kaitannya dengan yang di sana. Ada kali, ada sendang. Ya, sendang ya.
Bundan ini dibatasi 4. 4. Apa itu namanya? Aren. Itu 1. Iya. Itu 1, itu 2. 3-nya itu. Yang terpotong itu pohon aren. Yang 1 di sini tapi hilang. Iya. Yang di sisi utara ini sudah hilang. Gila. Itu berarti termasuk apa? Ya batas lah. Kalau mungkin dulu rumah mungkin ya. Hmm. Mungkin rumah atau pertapaan nggak ngerti kita. Iya. Tapi dari cerita itu rumah aslinya, awalnya rumah. Cuma ya kalau orang-orang dulu kan walaupun rumah menjadi keramat yang Iya. bahasa kerennya dikeramatkan. Walaupun bentuknya ada batu nisannya gitu, Iya. kan, tapi ini hanya sebatas petilasan, Hmm. bukan asli makam orang yang dimakamkan. Teng mriki mboten. Gitu. Kalau kita mau mengambil jalur dengan yang di sana itu kan lurus. Ini batasnya. Nah ini kan lurus, Hmm. lurus. Aren, pohon aren ini dengan ini lurus. Pohon ini aren dengan yang di ujung sana lurus. Di sana juga. Jadi ada 4 penjuru pohon aren. Hmm. Seperti itu. Ini dari saya kecil ya seperti ini, enggak bertambah gede ya enggak. Cuma 1. Mungkin bisa diceritakan untuk makam di sini apa tahu? Ini petilasan, ya. Petilasan ya. Petilasan. Kalau umumnya orang mengatakan ini Ki Ageng Sawung-Rono. Ada Ki Ageng Sawung-Rono mungkin berbeda dengan yang ada di daerah mana itu, Karanggede ke utara nih loh, Gagatan. Beda nggih, beda. Jadi ini berbeda, orangnya juga berbeda, tapi Mbah Ki Ageng Sawung-Rono itu sesuai dengan cerita yang saya terima itu hanya penjaga tempat ini dulunya, bukan asli tinggal di sini, enggak, penjaga tempat ini. Tapi ada cerita lain dari Simbah bahwa di sini itu dulu itu ada rumah joglo, Di sini. rumah tinggal, tempat tinggalnya Mbah Joko Tingkir. Jadi kalau dikaitkan dengan Mbah Brek yang ada di sana, zamannya sama. Kalau dari cerita itu sama. Dan ada cerita mitos yang nanti di Sendang itu ada cerita mitos masyarakat yang diyakini masyarakat juga sama. Seperti itu. Dan ini peninggalan Mbah Joko Tingkir. Tapi umum, masyarakat umum di sini itu ini adalah petilasannya Mbah Ki Ageng Sawung-Rono. Dan kalau waktu Simbah kecil itu dari Mbah Buyut, Ki Ageng Sodo Kumitir, karena ada 1 lidi pohon aren ini itu bergerak muter terus tidak berhenti. Cerita dulu Simbah. Oke pemirsa, kita lanjut lagi untuk perjalanan kita menelusuri di Dusun Salak. Ya, ya beginilah cerita-ceritanya. Nanti kita ke Sendang juga. Semoga bisa mengambil untuk silsilahnya juga nanti bisa diceritakan oleh Bapak Fatkur tadi ya, gitu ya. Ini kita cewek-cewek. Tuh pemirsa,
kita lanjut untuk perjalanan kita di Dusun Salak ya teman-teman ya. Enggak ya. Tuh pemirsa, halo. Acara jalan-jalan. Tuh pemirsa, untuk Dusun Salak tersebut ya. Ini kemungkinan tembusan dari jalan yang sana tadi ya teman-teman, di belakang saya ya. Ini. Oke. Semangat. Masih semangat. Masih semangat. Sedikit rada kemeringat. Apa ya? Oke, ya kita semangat. Di sini rumahnya masih klasik-klasik ya. Masih zaman biyen zaman biyen. Tapi juga sudah ada yang modern kok. Itu nggak tahu ini buah apa ya teman-teman ya. Boleh komen-komen teman-teman. Ini buah apa namanya ya? Apa ini? Iki loh. Mbah. Gitu ya. Nanti. Kilo. Emang sing liwatnya. Cewek cantik. Aduh. Ini kita sudah mau sampai untuk perjalanan kita di Dusun Salak ini belum semuanya ya teman-teman. Ya kita harus tetap semangat. Semoga konten kita bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Yang horor, yang tidak horor, yang silsilah. Inilah tempatnya. Oke. Selfie dulu. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Pokoknya jangan lupa ditonton terus ya. Iya. Apa ya? Bisa nggak ya? Pinter banget. Tidak salah pilih nih. Ini tepat. Pilih kopi maksudnya. Pilih kopi. Enggak ya. Pemirsa, kita sekarang sudah nyampe di tempatnya Bapak Fatkur di sini ya. Ini rumahnya teman. Kita mau mungkin diceritakan untuk silsilah atau ceritanya Mbah Brit tadi dan siapa? Ki Ageng siapa tadi ya? Kita lupa dan mungkin teman-teman penasaran. Let's go. Mungkin ada
orangnya ya. Assalamualaikum. Nggih. Wah, lagi ketemu lagi nggih. Pripun. Pundi niki? Pundi mangkene. Ngobrol. Oh, Nggih, ngobrol. ngobrol mawon mungkin akan bagi enten bising, Oh, nggih. motor dan sebagainya. Siap. Nggih. Enten nggih. Nggih. Kok tak siap ke genirin. Oh, nggih. Kopi. Oh, nggih, matur suwun. Mbah, pados napa niki, Mbah? Oh, pados rumput. Saking pundi niku, Bang? Iku pengkuang. Keng Kuwang. Nggih, Oh, nggih. Damel mak menapa niku, Mbah? mendo. Mendo. Nggih, Oh, nyung kathah. sithik. Mboten. Sugeng rawuh Mas Agus. Nggih. Matur nuwun rawuhane. Tinggi kula. Setelah tadi kita keliling di makam, kita berkesempatan untuk ngobrol. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkelanjutan dengan yang tadi. Ya, mengenai makam-makam tersebut saya kan kurang tahu dan kurang pahamnya di sini. Saya ya Gus Sang Petualang dan vlog Wahyuni Family untuk mencari silsilah dan cerita-cerita tersebut. Mungkin jenengan bisa menceritakan makam tersebut. Oke. Bagaimana? Ya, sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Fathur Rahman. Kebetulan untuk tahun ini saya sudah berusia 37 tahun. Seperti itu. Dan kebetulan saya punya simbah yang tadi kita sempat ke sana, kita ambil gambarnya. Itu dengan usia 103 tahun baru meninggal. Jadi apa yang mungkin nanti yang saya ceritakan berdasarkan cerita beliau. Dan walaupun nanti ada cerita berbeda dengan beberapa masyarakat yang ada, itu nanti menjadi tambahan informasi berkaitan dengan dusun salak maupun yang berkaitan dengan makam tersebut. Nah, makam yang tadi kita kunjungi itu umumnya bahasa masyarakat itu disebut dengan Mbah Kiai Brek, Mbah Nyai Brek. Akan tetapi dari cerita yang saya terima dari simbah itu, Mbah Brek itu bernama Suratawijoyo. Ya, Suratawijoyo. Ayah dari Mbah Suratawijoyo itu bernama Said Kusumawijoyo. Nah, Mbah Suratawijoyo ini sedikit reliefnya atau selama sepanjang hidupnya bertiga bersaudara. Yang pertama adalah Ronowijoyo. Yang kedua Mbah Suratawijoyo itu, yang ketiga adalah Sabtawijoyo. Dan kebetulan yang ada di dusun Salak ini cuma dua, Mbah Suratawijoyo, Mbah Sabtawijoyo. Nah, sedikit cerita berkaitan dengan Mbah Said Kusumawijoyo itu, beliau adalah tim inti dari Raja Demak Raden Patah. Kalau bahasa sekarang Intel, tim senyap. Jadi dimanapun Mbah Raden Patah itu, Sultan Raden Patah itu hadir, ada di tempat itu, Mbah Said Kusumawijoyo pasti ada. Nah, dan kebetulan dari tiga putra ini dilahirkan di dusun Salak pada sekitar tahun 1560-an sekian usia beliau lahir. Tapi pastinya kami belum tahu karena cuma baru cerita ya. Karena yang dari cerita itu bahwa Mbah Suratawijoyo itu hidup pada zaman Kerajaan Pajang. Jadi ada setelah Demak runtuh ada Pajang dan seperti itu. Jadi cerita ini nyambung dan seperti itu mungkin asal usulnya. Dan kalau Mbah Putri, Mbah Nyai Brek itu dari cerita simbah, nah dipanggil Mbah Nyai Dilah.
Mbah Nyai Dilah. Jadi nama aslinya panjangnya saya lupa karena bahasa Jawa itu kan sulit. Iya, iya, iya. Ada Setioningse, Sulistioningse, wah sulit pokoknya. Tapi lebih terkenal masyarakat umum pada waktu itu Mbah Nyai Dilah. Dan kenapa bisa dipanggil Mbah Brek, kami nggak ngerti. Apakah karena setiap ada beliau hadir di suatu tempat semuanya dia mendengarkan, saya juga nggak ngerti. Atau ada keilmuan apa, kurang paham. Cuma masyarakat umum memanggilnya Mbah Kiai Brek. Kiai Brek. Nah, Mungkin nama suaminya Mbah Nyai Brek. Mbah Nyai Brek itu Mbah Suratawijaya. Mbah Suratawijaya, yang tadi di makam. Mm-hmm. Kalau Mbah Sartawijaya belum ketemu di mana makamnya. Seperti itu. Karena ya mungkin kan beliau mengalah ya sebagai adik mengalah. Sebagai anak yang nomor 3. Dan itu sedikit silsilah sejarah hidup beliau. Jadi Dusun Salak ini sudah ada sejak zaman Demak. Mungkin bisa diceritakan yang lain untuk cerita-cerita terjadinya mungkin Salak, mungkin ada lagi. Oh, ya ini mungkin bahasanya orang Jawa itu mungkin otak adik gathok, ya mungkin ada cerita juga. Kenapa kok bisa dipanggil, dinamakan Salak ya? Iya. Jadi pada waktu itu adanya kerajaan Demak, Mbah Joko Tingkir itu sering datang dari Pajang, sering datang ke kota Kerajaan Demak. Jadi Mbah Joko Tingkir ke Demak itu jalurnya yang tadi kita lewati. Iya. Dari Sendang itu, terus kalau jalur sampainya nanti yang dari atas jalan rusak. Kalau masuk dusun itu ada jalan rusak. Itu jalur baru. Tapi jalur lamanya yang sebelah timur. Berarti yang ada cor jalan tadi yang bagus itu ya? Yang sebelah timurnya makam Cuet. Oh. Itu jalur lama. Jalur lama. Asli jalur yang itu dulu. Terus dari mulai Patran Miridoyon ke selatan Galembo sampai Suruh. Itu dulu jalur dari Pajang ke kota Kerajaan Demak. Gitu. Jadi kenapa bisa disebutnya Salak? Karena Mbah Joko Tingkir itu menyempatkan singgah di Dusun Salak. Yang tempat singgahnya Mbah Joko Tingkir itu sekarang dijadikan punden. Di punden yang tapi di masyarakat sini dan masyarakat umum Dusun Desa Cukilan lebih dikenal punden Ki Ageng Sawungrono. Seperti itu. Padahal Ki Ageng Sawungrono itu adalah murid dari Mbah Joko Tingkir. Untuk menunggu tempat singgahnya Mbah Joko Tingkir sampai saat ini, sampai meninggal beliau. Jadi mohon maaf sebelumnya, apakah ada kaitannya dengan Ki Ageng Wonokusumo yang berada di Dusun Kerajaan 2 Desa Cukilan? Kalau berdasarkan cerita dari simbah-simbah dulu, terutama simbah saya Mbah Haji Miftah itu, Mbah Wonokusumo dengan Mbah Sawungrono itu beda zaman. Beda zaman. Mbah Wonokusumo itu masih di kerajaan Majapahit. Mbah Ki Ageng Sawungrono yang menempati punden itu, yang dulunya adalah tempat singgahnya Mbah Joko Tingkir, itu sudah zaman Pajang. Jadi beda kurun waktu yang jauh. Jadi menurut analisis saya itu tidak ada hubungannya. Seperti itu. Jadi mungkin ada data yang mengatakan ada hubungannya, itu sebagai tambahan informasi kita saja. Mungkin ada itu termasuk cerita mitos atau bagaimana itu Pak Fatkul? Kalau dari cerita simbah-simbah berarti kan cerita turun-temurun. Cerita turun-temurun. Ya karena cerita turun-temurun mungkin ya dulu tidak di masyarakat kita itu tidak ada hobi menulis. Jadi kan hanya dengan lesan dan kemampuan untuk mengingatnya kan tetap berbeda ya dengan sekarang. Dan kebetulan saya sejak kecil memang sering ngobrol dengan simbah, jadi apa yang diceritakan saya catat seperti itu. Dan akhirnya terciptalah. Ya mungkin ada versi yang
spiritual dan sebagainya. Seperti itu. Yes, ada versi spiritual. Karena kebetulan ada cerita-cerita yang di sini yang sangat masyhur. Itu ada sendang yang sekarang Kaliringin ya. Kaliringin. Itu dulu sumber mata airnya itu besar. Iya. Sumber mata air sebesar, mungkin bisa dikatakan sak tampir bahasanya. Karena tapi hiperbola ini. Iya. Hiperbola sak tampir. Tampir itu apa ya? Yang besar pokoknya diameter sekitar 1 meteran itu kan. Tampir. Nah, itu yang mampu untuk menutup sumber mata air itu Mbah Joko Tingkir. Ada mitos bahwa menggunakan terus diikat menggunakan rambutnya Mbah Joko Tingkir untuk menutup itu. Karena dulu sempat Dusun Salak ini sudah ada ikan layur. Ikan layur itu ikan apa itu Pak Fatul? Ikan layur itu kan ikan asli air laut. Kok sampai sini ya? Ya karena sumber mata air itu. Oh. Maka kita tidak menutup kemungkinan kalau waktu itu tidak tutup, mungkin Wonosobo tidak ada sekarang. Jadi lautan. Iya. Karena kita posisi tinggi, Salak itu kan tinggi. Di lereng yang tinggi kan. Jadi kemungkinan kalau dari itu mungkin Wonosobo nggak ada. Iya. Adanya lautan yang seperti itu. Tapi mitosnya seperti itu. Jadi mitosnya sendang itu mata airnya ditutup menggunakan ijuk yang tadi ada ijuk aren ditali dan rambutnya Mbah Joko Tingkir. Jadi sumpel bahasanya. Iya. Tutup. Itu mitos. Itu mitos ya. Iya. Tapi mitos. wallahu alam yang benernya bagaimana kan nanti kita ketemunya sudah usia 15 tahunan berarti 2004 itu kita bisa mendengar cerita dan mampu untuk mengingatkan usia-usia segitu. Seperti itu. Mungkin Mbah Joko Tingkir itu apa Mas Karebet itu ya? Berarti ada kaitannya dengan Sendang Senjoyo? Mungkin. Bisa kalau kita telisik kita analisis berkaitan dengan Senjoyo dengan sini kan dekat. Oh iya. Kemungkinan bisnis bisa. Kan Mbah Joko Tingkir pemuda dari Desa Tingkir kan. Iya. Dan kebetulan di Salatiga ada Tingkir. Ini dekat. Bisa juga karena jalur lama perdagangan ataupun jalur transportasi ke Kota Rajan Demak itu ya kita dilewati. Seperti itu. Termasuk cerita zaman dahulu yang saya dengar juga di sini kan termasuk wilayah Kerajaan Demak. Iya. Wilayah. Jadi pada waktu Mbah Suroto Wijaya itu ada di sini dengan Mbah Said Kusuma Wijaya itu di sini baru ada 5 keluarga. 5 keluarga. Baru 5 keluarga. Tapi di daerah Kerajaan II itu sudah banyak. Sudah banyak. Ada banyak rumah gitu kan. Ya, rumah termasuk Patran. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat cerita sejarah Belanda, Bandiran Gunung ada minyak. Sempat berarti kan ada peradaban dulu sudah ada masyarakat. Belanda dengan Pajang itu kan jauh. Jadi kan sudah ada gitu. Di sini sudah ada masyarakat, di sana sudah. Jadi kalau antara ya dan tidak atau mitos ya kita yang meyakini saja. Oh iya. Mungkin lain satu bisa menjadi PR saya buat masyarakat atau pemirsa dimanapun berada bisa mengetahui perjalanan kita, podcast kita nanti teman-teman bisa menonton di live TikTok juga tempat channelnya apa? Channelnya TikToknya. Mr. Fudge. mr.fatch. Iya, jangan lupa di follow di share gitu. Terima kasih sebelumnya. Tapi tetap kami memohon kepada masyarakat luas yang mungkin saat ini sudah pernah mendengar cerita, punya catatan. Itu tetap kami minta masukannya. Oh, ini ada kesalahan cerita seperti ini, ada seperti ini. Kita buat masukan karena tetap data itu harus ada. Mungkin masih ada yang diceritakan lagi? Ya, sedikit berkaitan dengan mistis. Iya, mistis.
Karena Boleh sambil merokok atau ngopi ini? monggo monggo Yes. monggo monggo. Oh, ini kopi spesial Kopi untuk spesial. Mas Yagus. Nah, tadi sempat di Punden, Iya. katakanlah Punden atau petilasan yang Mbah Joko Tingkir yang masyarakat umum mengetahuinya adalah petilasan Mbah Ki Ageng Sawungrono. Ada lagi cerita yang saya terima itu Ki Ageng Sodo Kumitir. Jadi cerita mistisnya dulu itu di tempat yang tadi Punden itu ada satu lidi itu berputar terus menerus. Putar terus menerus. Akhirnya masyarakat umum mengatakan, oh berarti ini adalah petilasan Ki Ageng Sodo Kumitir. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, di Punden tadi itu sering bahkan beberapa tahun belakang, belum lama lah, sekitar pada waktu pembangunan Cor itu ada orang Kediri dan Ponorogo ziarah ke situ. Padahal itu kan petilasan, Iya. bukan asli makam. Ada ke situ ziarah rombongan, terus mengambil tanah dari situ. Kita nggak ngerti apa untuk apa dan kita nggak ngerti. Tapi setiap ada tamu seperti itu masyarakat nggak ngerti. Ngerti-ngerti sudah selesai pulang balik. Iya. Seperti itu. Dan mistis yang paling jelas itu ada warga Palembang. Tapi tinggal aslinya Sudubilang. Iya. Tapi tinggalnya di Palembang. Itu usahanya bangkrut. Terus dulu di Punden itu di petilasan Bajau Gede ada pohon besar. Itu kan roboh. Akhirnya kan karena roboh, terus orang Palembang itu ada satu ilham atau mimpi, suruh pulang mengambil kayu pohon roboh itu. Sekarang masih ada. Pohonnya Iya. sudah roboh. Sudah roboh ya. Tadi sudah dipondasi kan. Iya. Enggak. Itu setelah mengambil itu, alhamdulillah, usahanya naik lagi. Cerita mistis. Itu yang mistis. Iya. Antara yakin dan tidak, monggo. Dan namanya tidak saya sebut loh ini, Iya, yang di iya. Palembang ini. Tidak. Ada, tapi warga aslinya kelahiran Sudilang, tapi tinggalnya di Palembang. Hanya menuruti ilham, karena usahanya bangkrut. Seperti itu. Itu yang masyarakat umum tahu, karena kenal. Berarti sudah meluas malah dikenal dari pulau luar ya, selain pulau Jawa Ya, sendiri ya. selain Pulau Jawa, terus dari provinsi luar. Iya, provinsi luar. Seperti itu. Dan sebenarnya ada Om Bawen itu juga datang, kita sering ngobrol juga. Cuma kenapa masyarakat kita, ya biasalah, Iya. kalau kita masyarakat pribadi sendiri kan Iya. yang bertempatan sudah biasa melihat melihat tempatnya Lihat maksudnya. tempatnya. Seperti itu. Ya, untuk di channel saya, kalau dirapnya masih begitu dulu. Nanti suatu saat bisa silaturahmi ke sini, bisa berkunjung ke sini lagi. Dan saya mohon maaf sudah sangat mungkin mengganggu masyarakat di sini. Ada tutur kata ataupun kesalahan tindakan saya bersama teman saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya, Pak Fatih, Oke. ya. Sebagai closing, Iya. ini kami secara pribadi mohon maaf. Iya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini berkaitan dari awal sejarah kehidupan. Kok muncul nama Mbah Suratawijaya, Mbah Said Kusumawijaya. Ini sebenarnya perdana saya ngomong seperti ini. Iya. Oh, pertama kali di Pertama channel saya. kali di channelnya Mas Yagus. Luar Karena biasa. memang kami untuk bercerita itu nggak berani. Iya. Tapi setelah diangen-angen, dipikir-pikir, apakah cerita ini harus hilang kembali? Nah, seperti itu. Iya. Ini Nah, berarti- mungkin ada yang mengetahui nama yang lain, nanti bisa dimasukin. Ini kan masukan. Kita hadir di sini, kita ngobrol besar. Pokoknya kita menerima kritik dan sarannya dari Oh, pemirsa pasti. semuanya, gitu. Karena untuk cerita yang sebenarnya itu butuh proses yang panjang dan orang banyak. Iya, betul sekali. Jadi ini perdana kali saya ngomong dan mohon maaf nanti kalau ada kekeliruan, tolong tetap ada masukannya. Iya, begitu. Terima kasih Pak Fatkur, terima kasih pada Sama-sama. pemirsa semuanya. Jangan lupa dukungannya di channel kami. Semoga akun-akun kita, channel-channel kita bermanfaat buat Amin, amin, amin. masyarakat seluruh Oke, ya. sama-sama. Gitu ya.
Terima kasih. Matur Matur suwun. Matur Matur suwun, Mas Yes. Agus. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.